NIM akhiran 033. Perkenalkan Saya Prinsena Putri dengan NIM akhiran 001. Oke, di sini kami akan melakukan praktikum patologi yang akan kita ambil yaitu Sampel plankton dan pengukuran pH air dan kekeruhan di pantai Muara. berikut alat dan bahannya. Ini planktonnya. Ini planktonnya. Ini kemudian resep ini formalin. Kebetulan lugol kita lagi habis, jadi kita pakai formalin aja untuk ngawetinnya, supaya cinta kita awet. Jadi ini untuk ngawetin nanti dan mematikan plankton. Ini pH pen. pH pen. Jadi untuk mengukur apa? pH pen. Jadi diukur pH, hidupinnya ini aja. Powernya dipencet. Kemudian di sini ada ini. Nanti ini kalian masukin airnya, pH pen ini sampai segini aja maksimal ya. Jangan sampai ini. Karena ini batas dia waterproofnya sampai di sini aja. Oke. Jadi maksudnya sini tunggu sampai nilainya benar-benar stabil. Di sini ada 2 angka. Atas itu pH, di bawah itu suhu. Biarkan coba dioper. Oke. Ini namanya refraktometer, dia untuk menguji atau mengetahui nilai salinitas suatu perairan atau kadar garam di suatu perairan. Satunya 4/triliun. Kalian pertama harus bawa tisu nanti sebelum netesin air di sini. Kalian lap dulu. Lapnya searah ya, bukan kayak ngucek baju. Jadi ke searah ini, seret. Jangan diginiin, beset nanti dia. Set, udah. Habis itu kalian ambil air yang tadi, ini pakai pipet tetes. Jadi pisahin, yang pakai formalin aja, yang pakai untuk air sampel aja. Ini diambil, kemudian ditetesin di sini. Tek, udah semua. Dan ada. Cara pakai pipet tetes tahu kan? Ditekan dulu ujungnya, masukin, baru lepasin, naik dia airnya. Wah, macam kelas beneran sayang. Oke, tetesin aja di sini ya. Sampai cukup banyak, kemudian udah. Nih, dia akan kayak ini tampilannya. Cara untuk tahu nilainya, amati di bawah sinar matahari. Nih, lihat di sini. Nanti akan ada angkanya di kanan kiri. Kalian catat. Dia menunjukkan di garis yang mana. Hopper ke depannya tuh. Oke, ini TDS, alatnya kayak gini. Ini on off-nya dari sini. Nah, kalian bisa hidupkan sama kayak tadi, semua ngukur harus dicedok ya. Tapi cedoknya sebelum dipakai untuk ngukur, bilas dulu pakai air laut, bersihin dulu. Baru ambil air lautnya. Jadi ini kalian masukkan di sini, kemudian sampai nilainya dia keluar ppm di sini satuannya. Dan kalau kalian mau lihat suhu, di sini ada tulisan temp, dan tinggal klik aja, nanti akan keluar suhunya. Kemudian kalau sudah keluar angkanya, kalian tekan hold aja, angkanya akan tetap. Nah, itu nanti akan nilai keluar TDS-nya. Kalian catat TDS-nya berapa. Setiap pengamatan ulangi 3 kali. Dirata-ratakan nilainya nanti. Nanti maksudnya? Ngerti, Pak. Pakai air laut dulu. Botolnya dibilas, ininya dibilas, ininya dibalikkan dulu. Balikkan semua terus dibilas. Sampai di sini kan biasanya ada pasir-pasir nih. Dia diminimalisir. Harapannya kita nggak sampai salah ident. Karena sebelum misalnya dipakai di perairan air tawar, kemungkinan masih ada plankton yang nyangkut di sini. Ya, setelah yakin kita bilas pakai air laut, kita baru tutup lagi sampai kencang. Tapi jangan kencang-kencang banget, udah cukup. Nah, masuk ini, satu pegang kayak gini, satu ambil embernya, masukin aja di sini, yor sampai 10 kali. Yang ke-9, yang ke-10, tolong ambil airnya, penuh kan, diginiin sambil ini, biar yang nyangkut di sini planktonnya turun ke bawah. Ngerti maksud saya? Jadi itu setelah itu ini dibuka, dia udah tersalin di sini, baru dimasukkan di botol UC kalian pelan-pelan sampai penuh dan luber. Ya, over semua. Kemudian ini ya, udah penuh semua. Tambahin sama formalin.
Ini formalin 10%. Turbidimeter fungsinya untuk mengetahui nilai kekeruhan suatu perairan yang dipengaruhi oleh plankton maupun kekeruhan oleh zat-zat lainnya. Cara kerjanya dia mirip kayak spin chromometer, tahu? Jadi dia mengabsorpsi pantulan cahaya sehingga akan keluar nilainya. Nah, ini di sini kayak ini alatnya. Dalamnya kayak ini. Nih. Jadi cara pakainya ini taruh di atas ini ya. Diginiin aja. Dulu. Taruh tempat datar, di atas koper. Ini harus jauh dari air. Ya, jadi tolong safety first. Kalian ada di atas, paling atas alatnya semua, yang di bawah kerja. Untuk ambil sampel airnya dibawa ke atas untuk kualitas air. Jangan ngerjakan di dekat air laut. Kemudian ini botol sampel ya. Jadi ini akan masuk ke sini. Caranya, ketika udah dapat sampel air itu, masukkan sampel airnya di sini dulu, bilas, buang. Baru masukkan sampel air lagi. Habis itu ambil tisu karena ini cara kerja adalah pemantulan cahaya. Di sini nggak boleh ada sidik jari kalian. Jadi ambil tisu, bersihin semua tisunya semua di sini sampai di bawah batas ini ya. Bersihin pakai tisu semua. Udah selesai bersihin, megangnya di atas ini. Jangan lagi megang di sini. Udah dibersihin dipegang lagi ya, Bu. Ya. Jadi pegangnya di atas, bersihin semua. Baru kemudian hidupin alatnya. Ini power, ada tulisnya power. Hidup. Nah, sampai dia 00 nilainya. Udah 00, kemudian ini masukkan di sini. Ini ada titik putih di sini. Titik putih, nanti tulisan 10 milinya itu pas di titik putih ya. Masukin di sini. Udah pas. Tutup. Kemudian klik di sini tes. Tes atau kal ini. Kalian klik ini. Nanti dia akan keluar angkanya di sini. Satuannya adalah NTU. NTU. Sudah keluar sampai dia diam angkanya, catat. Sudah selesai, ulangi 3 kali dengan sampel air yang berbeda. Ngerti maksud saya? Semua alat ini misalnya kita mengukur refrakto, udah selesai, hapus lagi, pakai sampel air yang baru sampai 3 kali. Kemudian dirata-rata. Kenapa 3 kali? Semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Minimal 3 kali. Jadi untuk menghindari, kita kan namanya manusia pasti ada human error. Tahap pertama yang dilakukan yaitu sebelum mengambil sampel plankton, plankton net terlebih dahulu dibilas dengan air laut supaya sisa-sisa plankton atau pasir yang menempel dapat hilang. Kemudian, ambil sampel plankton sebanyak 10 kali dengan ember yang berukuran 10 liter. Pada pengambilan sampel terakhir atau yang ke-10, plankton net digoyang-goyangkan supaya tidak ada plankton yang tertinggal pada jaring net. Setelah itu, hasil tersaring dari plankton net dipindahkan ke dalam botol kaca. Lalu diberi formalin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes, kemudian digoyang-goyangkan agar plankton dapat teralirkan dengan baik. Pengambilan sampel air dilakukan dengan botol kaca. Sebelum menggunakan refraktometer, bersihkan dengan Aquades dan dilap dengan tisu kering secara searah. Teteskan sampel air yang disaring sebanyak 3 tetes pada prisma biru. Kemudian ditutup dialek atau kaca. Setelah itu, dilakukan pengamatan di bawah sinar matahari. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali. Kemudian catat hasil percobaan yang dilakukan. Sebelum botol sampel digunakan, bilas botol sampel dengan akhir sampel terlebih dahulu. Kemudian, masukkan sampel ke dalam botol sampai mendekati garis cerah. Botol sampel dilap dengan tisu kering untuk membersihkan. Dan jangan memegang botol ketika sedang melakukan pengukuran. Cukup memegang pada area permukaannya saja.
Setelah itu, masukkan botol sampel dalam ruang sampel dengan mengorientasikan tanda garis pada bagian depan ruang sampel. Tekan tombol tes or call, monitor akan menunjukkan NTU. Kemudian, angka turbiditas akan muncul dalam NTU. Catat angka turbiditas setelah simbol lampu padam, dan lakukan percobaan sebanyak 3 kali. Ambil sampel air yang akan diukur kadar pH-nya. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH pen. Masukkan pH pen ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala akan bergerak acak. Tunggu hingga angka tersebut berhenti dan tidak berubah. Hasil akan terlihat di display digital, dan lakukan uji coba sebanyak 3 kali. Sebelum menggunakan TDS meter, bilas dengan air Aquades terlebih dahulu. TDS tidak boleh dicelupkan ke air melebihi garis tutup TDS. Tekan tombol on untuk menghidupkan TDS. Celupkan TDS sampai batas tutup TDS. Lihat nilai yang ditunjukkan pada petunjuk nilai TDS. Nilai tersebut akan berubah sendiri ketika mengangkat TDS dari air. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perubahan nilai, tekan tombol hold. Kalau sudah terasa cukup, tekan tombol off jika sudah selesai digunakan. Sebaiknya bilas TDS pada bagian yang dicelup sebelumnya dengan air bersih. Lalu, bersihkan air yang tersisa dengan tisu kering dan lakukan uji coba sebanyak 3 kali, kemudian catat hasilnya.